Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan yang saya taklimi pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Alallah SHMM. Yang saya hormati dan yang saya taklimi Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Dr. Abdul Aziz Wahab BMAG. Yang saya hormati Ibu Dekan Fakultas Tadris Umum, Ibu Hayu Lestari MPD. Dan yang saya hormati Ibu Kaprodi Tadris Bahasa Indonesia sekaligus dosen pengampu mata kuliah Semantik Bahasa Indonesia, yakni Ibu Makfiratul Hamdiah MPD. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Un Yudayanti dari program studi Tadris Bahasa Indonesia semester 3. Saya di sini akan menjelaskan mengenai semantik ditinjau dari segi pemaknaan dan pendefinisian. Nah, pemaknaan dan pendefinisian merupakan bagian penting dalam semantik. Nah, pemaknaan sendiri merupakan jantung dari kajian semantik. Salah satu pentingnya pemaknaan dalam semantik yaitu dapat memahami dengan tepat apa yang dibicarakan oleh orang lain. Nah, pemaknaan dalam semantik juga dapat menghindari yang namanya miskomunikasi, yaitu menghindari kesalahpahaman yang sering terjadi akibat penafsiran yang berbeda. Dengan kata lain, semantik dapat membuat komunikasi menjadi lebih efektif. Tidak hanya penting, juga terdapat faktor yang mempengaruhi adanya pemaknaan dalam semantik. Nah, selanjutnya yaitu memahami proses pemaknaan. Nah, pemaknaan dalam semantik bahasa Indonesia mencakup berbagai fenomena linguistik seperti perubahan makna dan perluasan makna. Misalnya, dalam kata ibu mengalami perluasan dari makna literal wanita yang melahirkan menjadi berbagai konstruksi idiomatis seperti ibu kota dan ibu pertiwi. Nah, selain itu, hubungan antar makna seperti sinonimi, antonimi, dan polisemi juga penting untuk memahami konteks penggunaan kata dalam kalimat. Nah, semantik berfungsi untuk memastikan komunikasi yang efektif dengan memperhatikan konteks dan relasi makna. Nah, dalam melakukan pemaknaan dengan baik, terdapat proses di dalamnya antara lain. Yang pertama yaitu memahami konteks. Nah, pemahaman konteks merupakan langkah awal di mana informasi itu diberikan. Nah, konteks dapat membantu kita dalam menghubungkan kalimat atau suatu informasi dengan suatu situasi yang tepat. Nah, contoh kata merah dalam kamus mempunyai makna warna dasar yang serupa dengan warna darah. Tetapi ketika dalam situasi berlalu lintas, makna kata merah mempunyai makna berhenti. Lain juga ketika dalam konteks yang berhubungan dengan bendera, makna kata merah memiliki makna berani. Nah, oleh karena itu, dalam konteks atau situasi yang lainnya, mungkin maknanya akan berbeda. Konteks merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi proses pemaknaan, karena ketika konteks itu digunakan seperti perbedaan situasi, lingkungan, dan budaya, maka makna kata yang dipahami juga akan berbeda. Yang kedua yaitu menggunakan pengalaman dan pengetahuan. Nah, pengalaman dan pengetahuan merupakan langkah selanjutnya yang harus dilakukan. Nah, pengetahuan yang dimiliki serta pengalaman yang sebelumnya pernah kita alami itu dapat membantu kita mengaitkan informasi baru dengan apa yang sudah kita ketahui. Contoh kata rumah dalam kamus bermakna bangunan untuk tempat tinggal, sedangkan bagi seseorang yang mengalami kejadian pernah kehilangan rumah seperti akibat bencana alam, kata rumah akan bermakna lebih mendalam seperti kenyamanan, kebersamaan keluarga, dan juga rasa aman. Nah, begitu juga menurut pengetahuan seorang arsitek, kata rumah akan bermakna aspek desain, material, serta fungsi ruang. Nah, pengalaman dan juga pengetahuan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi proses pemaknaan. Yang ketiga yaitu mengajukan pertanyaan.
Nah, jika kalimat atau informasi tidak jelas, maka jangan ragu untuk menanyakannya lebih lanjut. Langkah ini membantu kita untuk mendapatkan klarifikasi yang dibutuhkan sebelum melakukan pemaknaan. Yang keempat yaitu berempati. Nah, kita dapat melihat informasi dari sudut pandang orang lain. Nah, langkah ini dapat menghindari pemaknaan yang terlalu sempit dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Yang kelima yaitu menggabungkan informasi. Nah, penyebaran informasi yang berbeda kadang-kadang perlu digabungkan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih lengkap. Biasanya berlaku dalam ilmu pengetahuan dan analisis data. Selanjutnya yaitu B, memahami proses pendefinisian. Nah, pendefinisian dalam semantik bahasa Indonesia merupakan proses menjelaskan dan membatasi makna suatu istilah atau konsep. Nah, ini melibatkan penggunaan kalimat definisi yang jelas, sering ditemukan dalam teks ilmiah dan percakapan sehari-hari. Nah, ada beberapa jenis pendefinisian seperti definisi nominal, formal, dan operasional yang masing-masing memiliki tujuan spesifik dalam memberikan pemahaman yang tepat. Nah, contoh kalimat pendefinisian termasuk demokrasi adalah sistem pemerintahan yang berkedaulatan di tangan rakyat, dan mobil adalah kendaraan darat yang digerakkan oleh mesin. Nah, dalam membuat definisi ada beberapa cara yang dapat kita gunakan, yaitu melalui beberapa macam definisi. Antara lain, yang pertama yaitu definisi sinonimis. Nah, definisi ini merupakan definisi yang sangat mudah karena dalam menjelaskan sebuah katanya hanya dengan memutar balik kata tersebut. Contoh, kata ayah dalam definisi sinonimis menjadi kata bapak atau papa. Tetapi dalam pendefinisian ini masih tetap tidak jelas. Nah, yang kedua yaitu definisi formal. Nah, definisi ini merupakan definisi yang menjelaskan sebuah kata dari ciri umum dahulu, dilanjutkan dengan ciri khususnya. Misal, kata bus. Kata ini memiliki ciri umum yaitu kendaraan umum, sedangkan ciri khususnya yaitu memuat banyak penumpang. Jadi cara mendefinisikannya menggabungkan ciri umum dengan ciri khusus. Contoh, bus merupakan kendaraan umum yang memuat penumpang banyak. Yang ketiga yaitu definisi logis. Nah, definisi ini merupakan definisi yang cara menjelaskannya sangat tegas pada objek, ide, atau konsep dengan sedemikian rupa, sehingga definisi ini lebih luas dari definisi formal. Contoh, air merupakan benda cair yang jatuh dari awan sebagai hujan, mengalir sungai, menggenangi danau dan lautan, tidak berbau, tanpa rasa, tanpa warna, namun tampak kebiru-biruan dalam lapisan tebal. Yang keempat yaitu definisi ensiklopedis. Nah, definisi ini merupakan definisi yang cara menjelaskannya lebih luas dari definisi logis, menerangkan segala sesuatunya secara lengkap, jelas, dan dapat dicermati. Contoh, air adalah senyawa kimia yang sangat penting bagi semua bentuk kehidupan yang diketahui di bumi. Dengan rumus kimia H2O, setiap molekul air terdiri dari dua atom hidrogen yang terikat secara kovalen pada suatu atom oksigen. Air merupakan substansi yang paling melimpah di permukaan bumi, menutupi sekitar 71% dari planet kita. Yang terakhir yaitu perbedaan antara pemaknaan dan pendefinisian. Nah, pemaknaan dan pendefinisian merupakan dua hal yang sangat penting dalam semantik. Meskipun pendefinisian dan pemaknaan ini saling berkaitan, namun keduanya tetap memiliki perbedaan yang mendasar. Pemaknaan merupakan kegiatan memahami arti suatu kata berdasarkan konteks atau ungkapan penggunanya. Pemaknaan bersifat dinamis dan dapat berubah-ubah tergantung konteks, pengalaman, dan pengetahuan pribadi. Dalam setiap individu, ketika melakukan pemaknaan suatu kata pasti memiliki pemahaman yang sedikit berbeda karena perbedaan emosi, sikap, dan penilaian seseorang. Sedangkan pendefinisian sendiri merupakan usaha dalam memberikan batasan yang jelas dan objektif terhadap makna. Pendefinisian berusaha tetap
memberikan pengertian suatu kata yang sesuai dan universal. Pendefinisian seringkali menggunakan bahasa yang formal serta mengikuti aturan-aturan tertentu. Aturan yang dimaksud merupakan definisi hanya mencakup ciri-ciri yang benar, relevan, jelas dan tidak ambigu, objektif atau tidak mengandung opini pribadi. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.